Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Prameswati Adzana. Saya merupakan peserta Latsar tahun 2002. Saya berasal dari kelompok 4 angkatan 72. Di sini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Agenda 2 tentang akuntabel dan kompeten. Berikut penjelasannya. Akuntabel sendiri memiliki pengertian memegang teguh kepercayaan, sehingga dalam konteks ASN, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayanan kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Jadi, kita itu dengan adanya akuntabel, kita harus memegang teguh kepercayaan. Akuntabel sendiri merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas organisasi, yang kelima akuntabilitas personal. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang panduan perilaku atau kode etik dari akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Yang ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Selain akuntabel, kita harus mengetahui pentingnya dari akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki peran penting di dalamnya. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien. Selain itu, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung berbagai dimensi. Salah satunya adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses, selanjutnya akuntabilitas program, dan yang terakhir adalah akuntabilitas kebijakan. Untuk dapat menciptakan lingkungan yang akuntabel diperlukan beberapa tahap. Salah satunya hal yang mempengaruhi adalah kepemimpinan. Kenapa harus dengan kepemimpinan? Karena pemimpin merupakan pemain atau memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya, sehingga bila pemimpin tersebut dapat mengayomi bawahannya, otomatis akan menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang kedua adalah transparansi. Kenapa dengan transparansi? Karena dengan adanya transparansi mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok di internal maupun eksternal. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan-keputusan. Selain itu, ada juga tentang integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, perseorangan akan memberikan kewajiban bagi setiap orang, lembaga, individu, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Selain itu, ada juga dengan keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Setelah adanya keadilan, yaitu adanya kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Selanjutnya, adanya keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kompeten. Kompeten sendiri memiliki kode etik yang terdiri dari meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain untuk belajar,
Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang materi, akuntabel, dan kompeten. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.